Apa kabar semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Hari ini kita akan masuk ke cerita penuh ketegangan yang juga menyentuh hati seperti kisah drama, intrik, dan pengorbanan cinta. Cerita ini berfokus pada kehidupan seorang kepala stasiun CIA bernama Ben yang pada hari itu bersama rekannya John sedang memantau pergerakan seorang agen rahasia Rusia yang diketahui berada di Amerika Serikat. Di tengah pemantauan, agen Rusia bernama Evgeny memergoki Ben yang sedang mengikutinya. Dengan nada santai, Evgeny berkata bahwa Ben tidak perlu takut karena kedatangannya ke Amerika hanya untuk liburan, bukan untuk urusan lain. Namun Ben menjawab dengan tegas bahwa ia akan tetap mengawasi Evgeny dan menyarankan agar ia segera pergi dari negara ini karena dianggap sebagai salah satu orang yang berbahaya bagi Amerika. Setelah tugasnya selesai, Ben pergi ke sebuah kafe romantis untuk menemui istrinya yang juga anggota CIA bernama Farah. Malam itu adalah anniversary pernikahan mereka. Momen istimewa yang penuh kehangatan. Dari percakapan keduanya, kita tahu dua hal tentang keluarga Ben. Pertama, Farah bertugas di markas besar CIA bagian input data. Kedua, mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Nick yang kini bekerja di luar kota. Di tengah obrolan hangat itu, Farah dengan lembut meminta izin pada Ben untuk pergi ke kamar kecil tanpa menyadari bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Dan saat ia baru masuk ke dalam, tiba-tiba film pun maju ke 6 bulan kemudian. Ben masih sedih karena kehilangan istrinya pada saat insiden ledakan di kafe kemarin, yang kini menjadi kasus investigasi kriminal berskala internasional. Selama 6 bulan itu, Ben terus mencari siapa dalang di balik semua ini, memanfaatkan analisis forensis digital dan teknologi keamanan terbaru. Namun hasilnya masih nihil. Untuk menghilangkan rasa rindu, Ben pun mengunjungi makam mendiang istrinya. Di sana, ia berjanji akan menemukan pelaku di balik pengobongan malam itu dan menghukum mereka semua tanpa ampun dengan segala kewenangan hukum internasional yang ia miliki. Selesai berziarah, Ben menghadiri rapat bersama para petinggi CIA lainnya. Dalam rapat itu, mereka membahas insiden ledakan di kafe 6 bulan lalu. Sang direktur CIA mengungkap bahwa penyelidikan sejauh ini tidak membuahkan hasil, dan satu-satunya bukti di lapangan menunjukkan bahwa ledakan di kafe diakibatkan oleh kebocoran gas, sesuai hasil penyelidikan kasus besar yang melibatkan intelijen global. Atas dasar itu, Direktur CIA memutuskan kasus ini akan ditutup secara resmi. Mendengar keputusan ini, Ben langsung marah dan melampiaskan emosinya dengan keluar dari ruangan tersebut. Sang direktur berpesan agar Ben sebaiknya mengikhlaskan saja kematian Farah, karena ia sudah tenang di alam sana. Pada malam harinya, berita tentang penutupan kasus ledakan di kafe resmi diumumkan oleh CIA. Ben merasa kasus ini belum selesai dan akhirnya memutuskan dalam hati bahwa ia akan menguak kasus tersebut bagaimanapun caranya. Talk to me. Keesokan harinya, Ben mendatangi seorang hacker yang bekerja di kantornya bernama Jensen untuk meminta bantuan. Ia meminta agar Jensen membuka kembali rekaman CCTV saat ledakan terjadi. Setelah diamati dengan teliti, rupanya di sana terdapat beberapa orang Rusia yang tampaknya adalah anggota Yevgeny. Sebelum Ben pergi, Jensen menyarankan agar ia mendatangi FBI untuk memulai penyelidikan mandiri. Karena menurutnya, dari sanalah Ben akan mendapatkan petunjuk yang cukup besar. Setelah selesai bekerja, Ben kembali ke rumah dan mengenang masa lalu ketika istrinya Farah masih hidup. Kala itu, pada suatu makan malam, Farah tiba-tiba memberikan Ben hadiah sebuah kalung yang diberi nama Kalung Fatimah. Farah berpesan jika Ben tidak boleh melepaskan kalung itu apapun yang terjadi. Ben pun berjanji tidak akan melepaskannya, bahkan ketika dirinya sudah mati. Malam itu, mereka menghabiskan makan malam dengan penuh kehangatan, sebagaimana pasangan yang saling menyayangi. This is Mas Fatimah, beloved daughter of Muhammad. I want you to keep it close to your heart. Singkat cerita, Ben yang merasa mustahil menyelidiki misi ini sendirian, akhirnya meminta bantuan kepada John. Di sebuah kafe, mereka membahas perihal kasus kematian Farah yang ditutup secara tiba-tiba. Ben mengungkap bahwa ia yakin 100% kematian Farah bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan hasil rencana yang terstruktur, mirip dengan kejahatan terorganisir yang membutuhkan investigasi kriminal mendalam.
Mendengar temannya yang sedang butuh bantuan, Jun pun dengan senang hati berjanji akan membantu Ben sampai pelaku dari insiden ledakan di kafe dapat ditemukan. Tak sampai di situ, John bahkan meminta Ben untuk istirahat sementara, karena ia tahu Ben sudah kurang tidur sejak kemarin, terus begadang memikirkan strategi keamanan internasional demi membongkar kasus ini. Thanks, John. Setelah itu, Ben mendatangi teman kantor Farah yang bernama Emma. Di sini Ben bertanya apakah mendiang istrinya pernah melakukan sesuatu yang tidak ia ketahui. Emma mengatakan bahwa Farah pernah menitipkan sejumlah uang secara rahasia yang rencananya akan digunakan sebagai investasi masa depan dan perlindungan aset saat mereka tua nanti. Namun karena kini Farah sudah tiada, uang itu pun diberikan kepada Ben. Pada malam harinya, berbekal uang tersebut, Ben memutuskan pergi ke sebuah kasino di mana Evgeny biasa berada. Di sana, Ben bergabung dalam permainan sambil bertanya apakah FGI memiliki keterlibatan dalam insiden ledakan kafe yang menewaskan Farah. Mendengar perkataan itu, FGI merasa tersinggung karena ia menegaskan tidak terlibat dalam insiden tersebut. Ketegangan pun memuncak hingga berujung perkelahian. Adegan kemudian beralih kepada putra Ben yang bernama Nick. Saat ini ia terlihat sedang bekerja sambil ditemani oleh pacarnya di luar kota, tanpa menyadari bahwa bayang-bayang analisis intelijen global dan penyelidikan kriminal internasional kini mulai mengarah padanya. Bisa dibilang, Nick dan pacarnya adalah pasangan bucin. Mereka selalu bersama, bahkan saat Nick sedang bekerja. Pagi itu, karena belum sempat sarapan, pacar Nick berpamitan sebentar untuk keluar membeli makanan. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba datang 3 orang agen intelijen asing yang meminta Nick ikut bersama mereka. Awalnya Nick menolak karena ia sedang menunggu pacarnya. Tetapi ketiga agen itu memaksa, menjelaskan bahwa ini menyangkut keselamatan Nick dan semua dilakukan atas perintah ayahnya sendiri. Cerita pun beralih ke Ben yang saat ini dibawa oleh FIG ke sebuah gedung kosong, tempat yang terasa sunyi namun penuh ancaman seperti pasar kripto saat harga anjlok tajam. Di ruangan itu, FIG menatap tajam dan bertanya, "Apa alasanmu menuduh aku sebagai dalang pembunuhan Farah?" Ben menjawab dengan logika rasional. Karena Evi adalah warga Rusia yang sedang berada di Amerika, sementara istriku adalah agen intelijen yang bertugas mengamankan data digital bernilai miliaran. Mendengar itu, FIG bersumpah ia bukan dalangnya. Ia benar-benar sedang liburan dan tidak diberi misi apapun oleh negaranya. Tidak berhenti di situ. FIG menunjukkan rekaman CCTV utuh pada hari ledakan. Rekaman ini menjadi bukti keamanan data sangat krusial dalam setiap investasi keamanan. Di video itu, FIG sama sekali tidak terlihat berada di lokasi. Namun, Ben menyangkal karena ia melihat jelas ada anak buah FIG di sana. FIG pun menjawab tenang, "Orang itu sudah lama tidak bekerja untukku. Sekarang dia sudah menjadi tentara bayaran di Amerika." Kata-kata itu menggantung di udara, menambah misteri, dan meninggalkan pertanyaan besar yang belum terjawab. Mendengar semua penjelasan itu, Ben pun mulai percaya dengan keterangan Evie. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok tentara bayaran bersenjata lengkap yang membuat suasana berubah menjadi tegang seperti pasar kripto saat harga turun drastis. Dalam penyerangan ini, Afga yang terkena tembakan meminta Ben untuk segera melarikan diri seperti seorang investor yang harus cepat mengamankan aset digitalnya sebelum nilai anjlok. Sambil berlari, napas Ben tersengal. Ia segera menghubungi John untuk meminta bantuan darurat. Luar biasanya, hanya 5 menit kemudian, John tiba di lokasi. Cepat seperti teknologi AI yang memproses jutaan data dalam hitungan detik. Di tengah perjalanan, Ben bertanya dengan nada heran, "Bagaimana kau bisa datang secepat itu?" John pun menjawab santai, "Kebetulan aku sedang ngopi di sekitar wilayah ini." Setelah 1 jam berkendara, mereka sampai di tempat persembunyian John, sebuah kapal wisata mewah seperti properti investasi yang bernilai tinggi. Sebelum masuk, Ben meminta John untuk segera menghubungi Nick karena ia khawatir akan keselamatan putranya. John menjawab, "Tenang saja, Nick sudah diamankan dan dibawa ke lokasi rahasia."
Namun, dari sini terungkap fakta mengejutkan. 3 orang yang menjemput Nick ternyata bukan suruhan Ben, melainkan perintah John sendiri. Di saat berada di dalam kapal, John tiba-tiba bertanya kepada Ben, "Sebelum Farah meninggal, apakah dia pernah menitipkan sesuatu padamu?" Ben membalas dingin, "Kenapa kau menanyakan urusan pribadiku?" John terdiam, lalu perlahan membuka sebuah pintu. Seketika, Ben ditodong senjata oleh beberapa tentara bayaran, dan inilah momen klimaksnya. Kita akhirnya mengetahui bahwa John adalah seorang pengkhianat yang telah membayar mereka untuk menyerang Ben dan Evgeny demi mendapatkan rahasia bernilai seperti keamanan data dalam dunia bisnis online. Di akhir, Ben pun disandera dan diinterogasi oleh John dengan tatapan yang penuh ancaman seperti pasar saham saat krisis besar. John terus-menerus menanyakan hal yang sama. Apakah sebelum Farah tewas, ia pernah memberikan sesuatu kepadamu? Ben menjawab dengan nada lelah. Tidak, aku tidak pernah menerima apapun darinya. Jawaban itu membuat Ben kembali mendapatkan siksaan kejam, seperti seorang investor yang kehilangan seluruh aset kriptonya dalam semalam. Merasa Ben tidak mau membongkar rahasia, John menyerahkan tugas interogasi kepada kapten tentara bayaran, sementara ia sendiri pergi untuk menemui Nick. Nick saat ini telah disandra oleh anak buah John setelah sebelumnya dibawa oleh 3 agensi intelijen asing yang menguasai keamanan data digital kelas dunia. Setelah John pergi, si kapten menatap Ben dengan tatapan dingin, lalu mengaku jika dialah yang bertanggung jawab atas ledakan di kafe, ledakan yang mengakhiri hidup Farah. Semua itu, katanya, dilakukan demi urusan bisnis. Perusahaannya diminta untuk melakukannya oleh salah satu petinggi di CIA. Mendengar pengakuan itu, Ben terkejut. Ia mulai bertanya-tanya, siapa petinggi CIA yang tega menghabisi istriku? Dan apa kesalahan Farah sebenarnya? Namun sebelum si kapten sempat menjawab, tiba-tiba seseorang menerobos masuk, memutus borgol Ben, dan berbisik, "Sekarang kita harus pergi, penjelasannya nanti." Mereka berlari melewati lorong kapal, diiringi suara tembakan dan benturan keras, seperti grafik saham yang naik turun liar di pasar investasi properti dan bisnis online. Di tengah pelarian, Ben berhadapan langsung dengan si kapten. Duel brutal pun tak terhindarkan. Hantaman demi hantaman memecah kesunyian, hingga akhirnya Ben berhasil menjatuhkan si kapten dari atas kapal. "Nice work," ucap sosok misterius itu sambil menarik Ben menuju kebebasan, dan rahasia besar yang masih menunggu untuk diungkap. Sesampainya mereka di dermaga, orang yang menyelamatkan Ben melanjutkan pelarian mereka dengan menggunakan sebuah mobil menuju lokasi yang sangat rahasia. Di tengah perjalanan, orang tersebut memperkenalkan diri dengan suara tenang namun tegas. "Namaku Christina." Perlahan ia mulai menjelaskan kepada Ben apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum masuk ke inti cerita, Christina mengungkapkan bahwa ia adalah sahabat dekat Farah yang bekerja sebagai pasukan khusus di Angkatan Darat Amerika Serikat, sebuah posisi yang menuntut disiplin tinggi layaknya menjaga keamanan data digital bernilai miliaran dolar. Christina pun mengungkap rahasia mengejutkan, yang payah penjahat incar sebenarnya adalah kalung Fatimah, peninggalan mendiang Farah untuk Ben. Usut punya usut, kalung Fatimah adalah kunci untuk membuka ruangan rahasia milik Farah. Di dalamnya, ia menyimpan sebuah laptop berisi seluruh kebusukan direktur CIA selama bertahun-tahun, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan hingga korupsi senilai lebih dari 10 juta dolar, jumlah yang bisa membeli investasi properti mewah di pusat kota. Tidak heran Farah akhirnya dibunuh karena ia sudah lama menjadi target. Christina juga menegaskan bahwa kematian Farah, penyerangan terhadap Ben, dan penculikan Nick semuanya didalangi oleh direktur CIA itu sendiri demi mendapatkan kalung Fatimah. Dari penjelasan ini, Ben akhirnya menemukan benang merah di balik tragedi kematian istrinya. Singkat cerita, mereka tiba di ruangan rahasia Farah. Dengan kalung Fatimah, pintu ruangan itu terbuka, dan di dalamnya, sesuai penjelasan Christina, terdapat laptop penuh bukti kebusukan sang direktur. Data itu adalah senjata yang lebih berharga daripada emas, bahkan lebih penting dari polis asuransi jiwa yang melindungi masa depan keluarga. Ben menatap layar laptop itu, lalu menghubungi John dengan nada tegas. "Sekarang aku sudah tahu semuanya, dan laptop ini ada di tanganku." Mendengar hal itu, John mengancam dengan suara dingin. Jika data itu tersebar luas, Nick akan jadi korban. Pada akhirnya, kedua agensi intelijen ini sepakat untuk bertemu dan melakukan barter. Pertemuan itu akan dilakukan hari ini juga. Sebelum berangkat, Christina menatap Ben dengan serius. "Jangan berikan laptop itu kepada John.
Karena meskipun ia mendapatkannya, ia tetap akan membunuhmu dan anakmu. Ben mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku punya rencana dan aku butuh bantuanmu." Sebelum berangkat, Ben menghubungi Jensen dan mengirimkan sebuah tautan berisi seluruh bukti korupsi direktur CIA, data yang nilainya lebih besar dari investasi properti di pusat kota, dan lebih sensitif dari polis asuransi jiwa untuk keluarga. Ben berpesan tegas, "Jika aku tidak kembali, sebarkan semua bukti ini ke publik." Mereka pun berangkat menuju lokasi pertemuan. Saat hampir tiba, Ben menurunkan Christina di sebuah gedung tua. Kali ini Christina bertugas sebagai sniper, melindungi Ben dari kejauhan, seperti firewall canggih dalam keamanan data digital. Akhirnya, Ben bertemu dengan John. John tidak sendirian. Ia ditemani oleh beberapa tentara bayaran bersenjata lengkap. Ben menatapnya tajam dan berkata, "Lepaskan Nick terlebih dahulu, baru aku serahkan laptop ini." Setelah Nick dilepaskan, Ben menyuruh anaknya masuk ke dalam mobil, lalu menatap John untuk terakhir kalinya. "Mulai sekarang, kita impas. Tidak ada urusan lagi." Namun saat Ben membalikkan badan, di sanalah rencana untuk menghabisi John dimulai. Dari kejauhan, Christina langsung menekan pelaku, melumpuhkan beberapa anggota tentara bayaran dengan tembakan presisi bak sniper profesional. Sementara itu, Ben bergerak cepat merebut kembali laptop milik Farah dari tangan John. Ketika rencana sudah mulai berhasil, tiba-tiba kapten tentara bayaran yang ternyata masih hidup muncul untuk membantu John. Karena sedang bersama anaknya, Ben memilih melarikan diri menggunakan mobil, mengutamakan keselamatan layaknya polis asuransi jiwa yang melindungi keluarga. Aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak pun tak terhindarkan. Di tengah kecepatan tinggi, mobil mereka mengalami tabrakan keras, membuat sang kapten tentara bayaran sekarat di dalam kendaraan, sementara John berhasil melompat keluar. Tanpa membuang waktu, Ben dan Nick langsung mendekat, mengakhiri nyawa sang kapten. Setelah kapten tewas, John kembali mendatangi Ben, menantangnya untuk berduel tangan kosong. Tanpa ragu, Ben menerima tantangan itu. Pertarungan sengit terjadi, seperti bentrokan dua kekuatan besar dalam dunia keamanan data digital. Setelah melumpuhkan John, Ben kembali ke lokasi pertemuan untuk menemui Christina. Namun tak lama, sebuah mobil datang berisi anggota TIJ Agency, orang-orang yang kemarin diperintah John untuk menangkap Nick. Mereka meminta maaf, menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan perintah tanpa tahu kebenaran. Ben memaafkan mereka dan memerintahkan untuk membawa John ke markas agar ia dihukum seberat-beratnya, seperti penegakan hukum dalam investasi properti yang penuh aturan ketat. Christina pun berpamitan kepada Ben. "Aku sudah menepati janji pada Farah. Sekarang, aku akan pergi." Saat semua orang sudah pergi, Ben terlihat menghubungi seseorang, membuka babak baru yang belum diketahui siapapun. Entah siapa yang ia hubungi, yang jelas Ben meminta orang tersebut untuk membongkar semua bukti korupsi direktur CIA saat rapat dengan para delegasi dari negara lain yang akan dilakukan esok pagi. Ia tahu dirinya tak mungkin melakukannya sendiri karena masih terikat jabatan sebagai kepala stasiun CIA. Less favor for all sake. Keesokan harinya, suasana rapat terlihat formal. Direktur CIA duduk bersama para delegasi. Tiba-tiba, semua yang hadir menerima pesan serentak berisi pemberitahuan mengejutkan bahwa sang direktur telah melakukan korupsi besar-besaran di dalam institusinya. Tak lama, layar monitor berubah, menampilkan semua bukti korupsi yang ia lakukan. Di tengah kekacauan itu, dengan epik masuklah Evgeny, agen rahasia dari Rusia yang ternyata masih hidup. Dengan suara tegas, ia menjelaskan secara detail dosa sang direktur, mulai dari korupsi hingga aksi pembunuhan terhadap anggotanya sendiri. "As you know, I can confirm that all evidence is truth to best of my knowledge." Ia juga mengungkap bahwa informasi itu ia dapatkan langsung dari orang dalam CIA yang ia kenal. Dari sini, jelas orang yang semalam dihubungi Ben adalah Evgeny.
Dengan bukti telak seperti itu, direktur tak bisa berkata apa-apa, ia terdiam, pasrah dengan nasibnya, hingga dibawa pihak berwenang. Di sisi lain, Ben melihat berita penangkapan direktur beserta antek-anteknya. Ia hanya tersenyum lega, janji pada mendiang istrinya untuk mengusut tuntas kasus ini akhirnya terpenuhi. Dan pada akhirnya, ia hidup tenang bersama putranya. Tamat. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film Chief of Station yang rilis tahun 2024? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.